Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Para pemirsa Ikhlas Studio dimanapun berada, pada perjumpaan kali ini kita bersama Kak Meli. Ya, benar. Assalamualaikum Kak Meli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini kita bersama Kak Meli. Kak Meli dari PT Gatsmir Global Indonesia, Agent Tour and Travel. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Kak Meli untuk sedikit memperkenalkan diri dan perusahaan Kak Meli. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya, saya podcast di Ikhlas Studio. Ikhlas Studio. Perkenalkan, saya Meli dari Biro Perjalanan PT Gatsmir Global Indonesia. Alhamdulillah, kebetulan saya sendiri ownernya. Perusahaan PT Gatsmir Global Indonesia, kalau tepatnya singkatnya itu PT GGI. GGI ya. Itu berdirinya dari tahun 2013. Ya, tapi kalau untuk izin peresmiannya 2014. Karena kan suatu perusahaan itu harus ada izin peresmian ya. Iya. Gitu. Ya, karena untuk kemajuan perusahaan sendiri dan keamanan kita pribadi. Kalau untuk produk-produknya nanti kita sering waktu pertanyaan aja. Baik. Kayak gitu. Terima kasih atas sedikit perkenalan kakaknya dan juga perusahaannya. Baik Kak, latar belakang perusahaan atau company profile dan owner. Nah, mungkin tadi sebelumnya sudah kakak jelaskan, tapi bisa kakak jelaskan lebih detailnya Kak terkait latar belakang perusahaan atau company profile dan ownernya. Tadi owner kakak sendiri ya? Iya. Kalau latar belakangnya sudah kakak ceritakan tadi latar belakangnya. Latar belakang perusahaan PT GGI itu tepatnya kita lebih ke wisata, wisata dalam dan luar negeri atau wisata konvensional. Jadi kita itu ada beberapa produk selain berwisata juga kita bisa voucher hotel, tiket pesawat, kereta api, mau tiket atau penyewaan transportasi juga bisa yang berhubungan dengan pariwisata deh kayak gitu. Iya. Jadi untuk nasional atau domestik itu seluruh Indonesia atau kalau untuk paket wisatanya kita domestik dan internasional. Jadi kemana saja selagi bisa dijelajah, kenapa enggak? Iya. Bisa kita rent sendiri, kita buat sendiri paket wisatanya. Berarti mulai dari berdiri tahun 2013 tadinya? Iya. Berarti kurang lebih 12 tahun. 13 tahunan sekarang ya? 12 tahun lah. Bermula dari bosan jadi pegawai. Kayak gitu. Baik. Kemudian Kak, mengapa membuka usaha perjalanan wisata ini? Ya saya bilang tadi itu karena bosan jadi pegawai. Karena saya itu budak korporat. Udah beberapa tahun sulit untuk wisata. Kan harus punya target dulu, wisatanya setahun itu dibatasin. Satu sisi kita sekeluarga itu hobi traveling kemanapun, jadi saat itu ya kita iseng awalnya membuka dari tiketing dulu, tiketing pesawat, terus berinfeknya ke agen perjalanan, biro perjalanan wisata. Iya. Gitu. Kemudian Kak, dari mana cara mempelajari atau menguasai bangsa pasar untuk kemajuan perusahaan agen perjalanan? Kalau untuk menguasai pangsa pasar, baiknya perusahaan itu atau ownernya sendiri dan nanti berimbas ke timnya, itu dari kita sendiri yang mulai. Kita membranding perusahaan, membranding diri kita. Jadi cara saya itu awalnya itu saya ikut asosiasi salah satu disebutin apa enggak nih? Salah satu asosiasi yang melindungi
pariwisata itu Asita namanya. Iya, Asita. Berawal saya ikut Asita. Jadi dia langsung di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Jadi kita di backup ya. Nanti kita ikut asosiasi itu, kita akan ketemu beberapa jaringan luas, teman-teman, para satu profesi, pembisnis. Terus biasanya kita ada kegiatan itu seperti farm trip. Apa itu? Farm trip tuh khusus untuk biro perjalanan Iya. orangnya. Nanti kita misalnya diundang ke suatu negara atau ke suatu daerah, kita mempelajari wisata dan daerah itu sendiri. Misalnya tempat oleh-oleh kayak gitu, hotel, rekreasi semuanya. Nanti kita diundang. Kita di situ juga open table. Iya. Open table itu seperti B2B atau B2C. Dari situlah kita untuk menggali potensi agar berkembangnya perusahaan kita. Dan kalau untuk saya pribadi, itu saya harus juga investasi leher ke atas ya. Iya. Jadi kita harus banyak wawasan. Seperti saya ikut kompetensi lisensi untuk diri saya baru ikut 3 lisensi nih. Pertama TL, Tour Leader, Ya. perjalanan wisata khusus luar negeri. Jadi saya bisa TL, saya sudah lisensinya, jadi kita merasa pede ya. Iya. Kayak itu bawa tamu juga enak, tamu juga merasa nyaman. Terus saya ada lisensi konsultan tour, dan terakhir guide, tapi guide-nya sih khusus lokal aja, gitu. Kalau untuk ke internasional Kak, biasanya ke negara mana? Kalau internasional yang saya bilang tadi itu, selagi kita mampu untuk berwisata tempat itu dan diperbolehkan bordernya dan aman, kemanapun bisa. Iya, berarti misalnya ada customer dia misalnya mau pergi ke Turki misalnya, itu tetap bisa ya? Bisa, asal nggak ada konflik di sana. Iya. Ada batasan minimal keberangkatan nggak untuk orangnya begitu Kak? Kalau minimal keberangkatan itu nggak ada, tapi mempengaruhi harga. Oh iya. Jadi semakin ramai semakin murah. Kalau privat berdua honeymoon itu beda lagi. Iya Kak. Selanjutnya bagaimana memilih agen travel agar tidak ditipu Kak? Nah itu memilih agen travel sekarang kan banyak tuh seiring waktu. Agen travel abal-abal istilahnya. Iya. Yang pasti langsung pergi, harga murah yang penting pergi. Dia cukup untuk di platform atau e-commerce atau iklan-iklan online itu banyak sekali. Tapi dia tidak berizin. Tidak berizin ya. Banyak itu sudah terjadi di Jambi juga banyak tidak berizin, tapi dia PD bisa memberangkatkan. Tapi ya orang dengan tergiurnya itu paket murah tadi. Jadi makanya untuk membackup itu biar kita tidak kena tipu atau nyaman, carilah biro perjalanan wisata itu yang berizin. Yang sudah berizin. Dan kita lihat backgroundnya, terus perizinannya, backgroundnya apa, sama mungkin ada referensi dari yang pernah ikut bergabung di perusahaan itu di wisatanya gitu aja. Jadi para pemirsa untuk memilih travel yang maksudnya untuk menghindari indikasi kita tertipu dalam memilih travel sesuai yang disebutkan. Jangan teriming-iming murah juga. Ya Kak Meli, pilihlah travel yang sudah berizin dan juga jangan teriming-iming dengan kemurahan paketnya, harganya. Ini ada pertanyaan dulu. Iya, silakan, boleh. Ada pertanyaan untuk Kak Meli ini. Ada berapa jenis sih wisata yang ada sebenarnya gitu? Mungkin kalau pernah kan kita mendengar ada wisata religi, wisata konvensional. Sebenarnya kalau menurut kan asosiasi pasti ada aturannya. Iya benar. Kalau menurut asosiasi itu ada berapa? Jadi begini, wisata itu sebenarnya banyak ya. Nah, wisata itu banyak. Kebetulan di saya semuanya bisa. Jadi wisata itu mungkin ada wisata religi, wisata konvensional, terus tuh ada grup gabungan, private trip, itu macam-macam. Jadi kalau wisata religi, saya jelasin yang wisata religi itu di sini konotasinya nggak harus muslim. Religi itu non muslim juga bisa ya. Jadi tempat yang kita kunjungin itu seperti gereja,
masjid, pura, wihara, dan tempat-tempat destinasi sesuai request. Berarti kita 3 hari, 4 hari, seminggu itu aja terus sesuai religi. Terus kalau konvensional itu berarti umum. Umum itu maksudnya dalam dan luar negeri. Iya. Kita bisa wisata luar negeri request, bisa dalam negeri, itu konvensional. Ada juga selain itu umroh haji ya, Iya. ada paketnya umroh haji yang seperti kita tahuin sekarang. Umroh haji pun terbaginya juga banyak. Umroh apa, haji plus haji furoda, umrohnya macam-macam paketnya. Terus Berapa hari gitu iya macam-macam sih kalau umroh juga. Terus ada juga di sini yang saya mau bilang itu seperti paket wisata gabungan, Kak. Paket wisata gabungan itu kayak private trip sama konsorsium. Itu beda lagi penjelasannya. Iya. Kalau Muslim friendly itu kan kadang kita kalau ke daerah-daerah yang di Indonesia aja kan banyak Iya. daerah-daerah yang non Muslim. Nah, bagaimana kita mencari nih tips-tips gitu untuk yang Muslim friendly sama halal tour ini biasanya untuk khusus luar negeri. Kita lebih ke luar negeri ya, karena kita mayoritas Muslim di Indonesia. Kalau untuk melakukan perjalanan ke luar negeri itu agak sulit ya mencarinya. Makanya Mencari wisata yang benar-benar sesuai yang kita butuhkan. Kalau perbedaannya halal tour, kita ada 2 tuh biasanya paket tuh di flyer itu, halal tour Beijing Cina, Muslim friendly Beijing Cina. iya. Jadi perbedaannya kalau halal tour itu lebih ke syariat Islam, syariat kita. Dia lebih spesifik seperti kita ke restonya, kita udah survei harus ada label halal, MUI, Iya. label halal. Terus tempat wudhunya terpisah, waktu sholat kita diingatkan. Mungkin hotelnya kalau bisa yang syariah, kayak gitu. Begitu. Kalau Muslim friendly, China, Beijing Muslim friendly, itu paling tidak spesifik karena bisa aja yang bergabung itu non Muslim juga. Tapi restonya aja yang agak terpisah. Misal contohnya nopok nolak itu aja. Apa itu, Pak? Nopok nolak. itu dari Tidak ada B2-nya atau yes. minyak B2-nya. Oh. Tapi dia tidak tidak belum disilang. tentu ada sertifikat MUI halal. Cuman di situ nopok nolak. Tapi bisa jadi ada arak angciu. Iya. Takutnya itu juga arak angciu kan termasuk di kita kan bahaya ya, tapi di situ Muslim friendly. Tapi kalau yang halal tour udah pasti sertifikat halalnya ada, nopok, nolat, no angciu, arak dan lain bir itu jelas nggak ada. Jadi hati-hati kalau untuk berwisata ke luar negeri. Mungkin pemirsa Ikhlas Studio ada yang belum terlalu mengerti nih, Kak, terkait apa sih itu perusahaan tour and travel itu, Kak? Perusahaan tour and travel itu biro perjalanan wisata. Jadi jangan takut kalau ikut biro perjalanan, kita merequest perjalanan wisata kita harga mahal. Justru kita murah atau fleksibel aja. Karena keuntungannya itu banyak sekali. Misal satu rombongan nih Ikhlas Studio, ada 20 orang, 40 orang, berapa orang mau merencanakan sesuatu ke daerah. Iya. Tapi kita bingung nih mau ke satu daerah itu. Mau kemana ya, cocok nggak atau apa. Terus nanti di antara 40 orang ada yang mau ke sini, ada yang ke sini, ada yang mau pakai ini, pakai itu. Daripada berantem, enak kita yang urusin. Iya. Seperti sama IO sih, seperti IO ya, tapi kita kan yang perjalanan wisatanya. Jadi kita yang ngurusin gitu. Kalau untuk harganya itu sebenarnya nggak ada mahal harganya itu. Karena dari biro perjalanan sendiri kita sudah kerjasama sama hotel, sama wisata, pusat oleh-oleh, restoran, sama transport dan lainnya. Iya. Itu harganya emang harga agent mereka kasih ke kita. Jadi kita nanti membuat itinerary perjalanan atau perencanaan wisata itu harga yang kita kerjasama sama mereka. Jadi untuk tamunya nanti dikasihlah harga yang sesuai budget kayak
gitu. Jadi agen wisata itu lebih ini aja sih, lebih membantu kita untuk perjalanan wisata lebih nyaman, udah teratur, terarah dari awal sampai akhir. Tapi balik-balik lagi tergantung biro perjalanannya ya. Ada yang membuat tanpa makan, ada yang membuat tanpa ini, tanpa itu. Kalau paket saya sih, saya maunya tamu itu dari awal dan akhir seneng, Lengkap berarti semua sudah ya, Kak? lengkap. Iya. Jadi nggak ada tambahan, atau nanti biaya kurangan, minta nanti di sana, ataupun nanti ada yang gimana itu nanti jadi nggak enak di akhir, miskomunikasi atau nggak nyaman. Iya. Kita kan harus membuat bahagia akhir dan awal, lebih ke servis lagi. Iya. Biasanya Kak, Hmm. kalau soal keberangkatan itu ada momen-momen atau waktu-waktu di mana di bulan ini ramai atau sepi, biasanya ada nggak kayak gitu Kak? Itu pasti ada. Pasti ada. Jangan terjebak harga begitu. Dan kita juga harus mengerti ya momen kayak gitu. Misalnya ini di akhir tahun ya, NIR ya. Iya ya. NIR itu kalau kita merekomendasikan di atas di bawah tanggal 20 maksimal. Kalau udah di atas tanggal 20 udah pasti high season. High season itu ialah libur akhir tahun dan Natal. Iya. Jadi saya jelasin dulu ya. Kita ada high season, peak season. Kalau high season itu mungkin sebatas liburan sekolah. High season. Iya. Kalau peak season itu paket harganya, walaupun kita sendiri pribadi tanpa biro perjalanan, itu harganya udah pasti berkali-kali lipat. Kalau peak season itu seperti akhir tahun dan Natal, itu udah pasti harga mahal. Terus sama sama Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri. Ya, liburan Idul Fitri, Lebaran Idul Fitri itu peak season. Kalau yang lainnya itu seperti liburan anak sekolah itu high season, harganya tinggi tapi nggak terlalu seperti peak season. Iya. Gitu. Jadi kalau batas peak season akhir tahun ini 20 ke bawah. Udah 20 ke atas itu otomatis harga hotel, harga transport, pesawat ataupun apa itu berkali-kali lipat dan kita tidak nyaman. Terlalu rame, Iya. nggak menikmati. Uang juga sayang ya. Tapi saat ini sih sampai detik ini banyak aja orang luar negeri malah. Iya. Gak masalah sih mereka. Iya, Balik Kak. lagi ke individu mereka dan kebutuhan. Selanjutnya Kak, mengapa harus memakai jasa biro perjalanan? Yang saya bilang tadi, mengapa harus memakai jasa biro perjalanan agar tadi lebih nyaman, lebih mudah. Kita biasanya mau ke suatu tempat, Iya. itu kita nggak tahu. Mau Orang kemana? selain kita nggak tahu tujuan di sana wisata mereka, kita nggak tahu karakteristik orang lokal situ. Iya. Orang lokal situ nanti, misal contoh ke daerah ini, kita tiba-tiba udah datang nih, ternyata mereka ada suatu di daerah di situ ada yang misalnya pakai kode etik lebih ke adat istiadat, boleh tidaknya, tapi kita melakukan perjalanan memaksa karena kita tidak tahu kondisi tempat di situ. Iya. Dan kondisi misalnya rawan tidaknya, baik tidaknya, terus tuh direkomendasikan apa enggak, itu biasanya agent travel yang tahu. Iya Pak. Kita sih kasih penjelasan layak tidaknya ke sana, baik tidaknya, kita agent travel itu harus luas wawasannya gitu aja. Ya begitu ya pemirsa, disarankan kalau kita mau melakukan perjalanan lebih baik menggunakan biro perjalanan. Kemudian apa sih Kak manfaat berwisata itu? Manfaat wisata banyak. Apa aja Kak? Salah satunya apa? Refreshing otak. Ya, salah satu refreshing otak siapa sih yang nggak mau ya? Iya. Refreshing otak, kita healing, Iya. kita self reward
Uh, banyak sih manfaatnya, karena prinsip saya pribadi, saya lebih baik royal habisin uang bukan ke barang branded. Saya nggak ada barang branded, nggak ada koleksi, tapi saya lebih ke royalnya. Saya sanggup untuk membeli perjalanan yang mahal, Iya, iya. atau saya perjalanan itu karena saya lebih ke momennya abadi sampai kapanpun, sampai kita ceritakan ke anak cucu. Jadi momen itu lebih berharga sih kalau saya pribadi, daripada barang-barang yang kita beli kumpulin batas itu aja gitu. Jadi berwisata itu banyak sih manfaatnya, Banyak terutama sekali untuk manfaatnya. refreshing ya. Iya. Penat kita udah berwisata, penat kita kalau kembali ke dunia kerja lagi udah enak, udah nyaman. Tapi ketagihan. Iya. Boleh dong Kak, sepil ke negara mana saja Kakak, mungkin ke luar negeri. Kalau negara ke luar negeri nggak harus saya ikut semua, Mhm. tapi tergantung tadi waktu. Yang mana saya bisa aja. Oh, Tapi sebenarnya ya, kalau untuk saya sendiri itu saya jarang ikut. jarang ikut. Karena kalau biro perjalanan ini timnya banyak. Iya. Kita nggak tim menetap, tapi tim kita di negara manapun, di kota manapun. Karena sistemnya freelance. Freelance-nya. Sistem freelance. Paling yang pegawai tetap itu cuma hanya beberapa orang untuk membackup aja. Tapi yang lainnya kesebar, karena kita tadi kan butuh jaringan ya, butuh koneksi jaringan. Jadi tim saya itu menyebar dimanapun. Jadi saya tidak perlu harus ikut. Kalaupun saya pergi ke luar negeri itu pribadi. Karena saya mau menikmatin, bukan mau kerja. Iya, iya. Oke. Iya. Ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Konsultan. Boleh? Mungkin ada saran dari Kak Meli untuk bulan-bulan, misalnya bulan-bulan tertentu untuk ke tempat-tempat tertentu gitu. Ngerti nggak? Dalam luar negeri. Dalam dan luar negeri. Misalnya bulan Desember, baiknya kemana, karena apa? Jadi gini, untuk luar negeri aja ya. Ya, boleh. Untuk luar negeri dulu. Kalau luar negeri itu misalnya ke kita yang hype aja nih saya omongin, yang negara yang sering dituju orang. Kalau negara berpotensi dianya salju, itu akhir tahun dan awal tahun. Iya. Seperti Jepang, Turki, Eropa. Itu akhir tahun dan awal tahun. Karena mereka banyak Indonesia ingin melihat salju, bawa sirup. ingin melihat salju. Kalau mau negara misalnya seperti Korea, Turki itu beda lagi contoh ya. Kalau Turki itu banyak musim panas ke Turki, karena mereka lebih menikmatin daripada harus salju. Tapi kalau mau belanja ke Turki, itu yang salju, karena lebih murah harga belanja kalau mau belanja. Tapi kalau mau nikmatin momennya pas nggak begitu panas lah. Gitu. Dan juga lebih murah pas musim panas Kak? Lebih murah sama? Salju tadi kalau berbelanja. Maksud saya kalau untuk harga paketnya yang panas tadi, kalau yang salju kan udah pasti akhir tahun mahal ya. Oh, gitu. Untuk harga tiket pesawatnya. Iya, iya. Seperti kayak ke Jepang, Korea, mereka ngambil apa nih kan macam-macam, mereka tuh ada 4 musim tuh, musim gugur, musim semi tadi, karena ada winter, ada musim panas, tergantung kebutuhan. Maka tadi kalau musim panas kita ambil yang di September atau berapa, musim semi bulan 6, bulan 4, musim semi yang mau gugur-gugur seperti winter sonata kayak gitu kan Iya. yang film-film ke Korea kayak gitu kan. Terus kalau untuk dalam negeri, kita mau ke Bromo. Tempat-tempat gunung, iya. Baiknya daerah gunung ya, pilih waktu musim kemarau. Kapan musim kemarau? Karena kenapa? Karena kita kalau mau ambil foto itu clear, gunungnya bersih, clear, nggak ada hujan. Cahayanya bagus, karena kita harus kita harus tahu juga ya, bermain di fotografinya
itu mengenal daerahnya ya, Iya. tempatnya, Topografi. topografinya. Jadi iklim cuaca kita harus mengenal. Karena tempat daerah pegunungan, gunung itu kalau di saat momen musim panas tadi, kemarau itu dingin banget, Malah dingin ya. dingin banget. Kita contoh yang dekat Kerinci, dingin banget itu suhunya. Beda dengan sekarang kita suhu normal yang enggak ini kemarau. Kalau saya pernah ke sini kemarin, saya pernah ke Bandung, daerah Pengalengan itu terdingin loh. Ke pegunungan saya camping, Iya. pernah camping. Campingnya tapi camping elit situ ya. Udah ada land campingnya, tempatnya. Itu sangat dingin banget tuh cuacanya. Saya seumur hidup baru kali itu sedingin itu, menusuk banget tulang itu. Nggak bisa apa-apa, dingin banget. Saya Mungkin akan ke situ lagi. Berapa Celcius kira-kira Kak? Perkiraan. 14 sih kayaknya, kurang lagi, lebih kurang dari situ nih, Celsius kurang. Udah ngomong tuh udah ngepul. Nah, kata orang Bromo itu dingin. Saya ke sana bulan Agustus, ke Bromo bulan Februari. Kan bulan kemarau kan bulan September Agustus ya. Iya. Saya ke Bromo bulan Februari. Orang kedinginan, saya kepanasan. Saya udah pakai jaket tebal saat itu, tapi panas. Itu bedanya. Coba saya ke Bromo bulan September, Agustus pasti lebih dingin juga. Ya itu makanya kita fungsinya agent travel tadi ya. Iya. Kita konsultasi dulu. Baiknya bulan apa nih ke sini? Kita mau tahu dulu. Kalau ke laut tidak disarankan akhir tahun, awal tahun. Kenapa? Ombak besar. Ombak besar terutama, kita nggak tahu ya. Mungkin iklim alam cuaca udah ke tahun begitu. Iya, hukum alam lah. Hukum alam. Nggak disarankan untuk laut-laut. Tapi saya pernah sering Januari, Februari awal aja masih ya tinggal menjalankan diri sama yang di atas saja, ombaknya besar sekali. Saya pernah jadi bisa mabuk laut, bener-bener Januari aja belum tenang laut. Iya. Paket tour itu apa? Kemudian apa bedanya dengan yang privat dan gabungan, Kak? Ya, di sini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu privat tour, gabungan, atau konsorsium. Kalau privat tour itu nggak harus privat 2-1 orang. Kalau kita konotasi privat itu kan kita berdua, Iya. sendirian. Privat kurang dari 3. Privat tour itu bisa dalam bentuk sekelompok, individu atau grup seperti 20, 30, 40. Tapi kita privat itu maksudnya requestnya privat. Saya mau di privat tour itu tanggal sekian, bulan sekian, dan tempat-tempat wisata sekian, tidak bergabung sama yang lain. Jadi di hotel, di penginapan, di bis, di tempat restoran makan, rombongan itu. Tapi bukan berarti kita di restoran, tempat makan apa di blok itu enggak. Maksudnya rombongan itu kita atur, kita nggak bisa masuk yang lain, numpang nggak bisa. Kalau tadi yang open trip pernah lihat open trip dua orang langsung pergi, 1 orang mendaftar bisa. Open trip itu biro perjalanan membuat paket wisatanya itu, di perjalanannya itu waktu yang sudah kita tentukan dari biro perjalanan, waktu, hari, tempat, semua, dan kita ada batasan maksimal jumlah target orang kita juga. Misalnya saya mau buka open trip nih ke suatu tempat ini, 25 orang, 25 pax atau 40, lebih dari itu nggak bisa. Dan harus mencapai target. Iya. Karena saya sudah menyewa tempat, sudah memblok pesawat, atau sudah menyewa bis di tanggal itu udah pasti, dan tempat hotel itu udah pasti jalan. Jadi saya juga di biro perjalanan itu harus antisipasi untuk full target. Kalau nggak saya rugi juga kan kayak gitu kan. Maka itu nama open trip. Dan kalau untuk
apa tuh perbedaannya di packs di tamunya itu di customer. Open trip itu gabungan, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang bergabung di kita. Waktu yang sudah kita tentukan. Jadi mereka mau nggak mau ngatur waktu mereka, bukan kita yang ngatur waktu mereka. Itu misalnya di studio ini mau nggak mau harus ikut, tapi pengen. Tapi biasanya sih pakainya lebih murah karena gabungan. Terus keuntungan apa enggak saya nggak tahu ya. Kita bisa ketemu sama dari tamu-tamu lain dari daerah lain, bisa berkenalan, mungkin bisa berjodoh, Iya. ketemu saudara, teman baru. Karena Pastinya kita teman baru tuh bertambah. bergabung tapi karakter yang nggak bisa bergabung sama yang lain agak susah sih. Introvert ya nggak susah biasanya kayak gitu, dia nggak mau karena orang yang trip gabungan itu sudah pasti asik. Tapi sebenarnya enggak juga, Kak. Maksudnya saya sendiri introvert. Ya, Saya juga sering bergabung dengan tim-tim yang lain ketika berwisata, bisa menyesuaikan gitu. nah itu bagus, berarti itulah magicnya wisata ya. Iya. Magicnya wisata itu bisa membuat orang introvert jadi extrovert. Malah lebih malu-maluin. Karena kayak gitu, itu karena kita itu ya nggak mungkin kita bergabung sama orang yang ceria. Maksudnya kita kan kebawa ya. Iya. Jadi kebawa kita hal positifnya, aura mereka kita kebawa, aura positifnya. Itu kalau untuk yang tadi private trip atau private tour. Terus yang open trip. Ya. Open trip tadi. Open trip. Open trip kita yang membuat tadi kan, yang tamunya tinggal menyesuaikan waktu. Terus satu lagi konsorsium. Kalau konsorsium sih ini sebenarnya bahasa biro perjalanan, Iya. bahasa untuk kitanya. Karena konsorsium ini kita membeli paket wholesaler ini maksudnya agent paket wisata Iya. di Jakarta misalnya. Saya bergabung di situ satu titik ini. Jadi saya bergabung nanti dari biro perjalanan Surabaya, biro perjalanan Bali, biro perjalanan di mana bergabung di satu titik yang membuat konsorsium ini. Konsorsium. Nah, yang punya satu paket wisata ini itulah yang nama konsorsium. Iya. Tapi saya nanti mempunyai target. Yalah, siapa yang mau ikut saya, tapi bergabung di sini. Iya. Jadi itu lebih enak lagi sebenarnya. Dari beberapa biro nanti dipertemukan customer packs-nya. Itu kalau untuk konsorsium itu bahasa kita sebenarnya. Iya, Kak. Perjalanan konsorsium kayak gitu. Agak Sama sih sebenarnya bergabung. agak jarang orang mendengar kata konsorsium. Ya itu makanya itu lebih ke bahasa kita. Iya. Konsorsium. Karena kita membeli paket wisata yang di agentnya yang besar, wholesaler, tapi kita mengumpulkan target masing-masing. Iya. Itu konsorsium. Boleh, Kak, kalau mau minum? Enggak apa-apa. Lanjut ya. Nanti aja. Dalam berwisata itu, Kak, apa saja yang perlu customer persiapkan? Pertama, persiapkan mental. Mental pastinya ya. Duitnya pastilah. Kalau duit, Ini namanya kita mau berwisata ya siap duit lah begitu ya, Kak. nggak usah berwisata kalau nggak ada duit. Iya. Kalau saya bilang, nggak usah memaksakan diri. Karena berwisata itu enak, nyamannya, ada sisa uang. Ada sisa uang setelahnya ya. Misalnya target kita wisata itu 5 juta. Yang kita persiapin harus 7 juta. Kita tidak tahu nanti hal apa yang akan terjadi. Apakah kita extend di tempat itu, jadi over budget, atau kita malahan bukan berwisata, malahan belanja. Kayak gitu. Atau hal yang tidak diinginkan yang lainnya. Iya. Itu kalau keuangan. Tapi saya bingung sebenarnya masalah persiapan diri, mental, keuangan. Orang yang nggak punya uang itu bisa aja wisata. Karena emang dianya hobinya. Jadi dengan budget terbatas bisa, nggak masalah. Namanya backpacker. Ya, Backpacker, kita nggak harus punya uang banyak ikut wisata itu. Kita backpacker aja, nggak usah memaksakan diri. Backpacker aja yang naik kereta, naik bis, mau jalan kaki ke Mekah, serah, kayak gitu, bebas. Mau pilih hotel nggak harus bintang 4, 5, bintang 3.
hotel nginep rumah keluarga juga bisa. Iya. Sebenarnya sih luas sih masalah untuk persiapkan diri tadi, tergantung masing-masing nyaman enggaknya dan kita apakah memilih untuk experience. Kalau saya lebih ke experience. Saya semuanya saya coba. Mau situasi apapun saya harus coba. Iya. Biar saya merasakan kayak gitu kan, dan saya merasakan experience-nya gitu. Jadi yang lebih dipersiapkan mental ada uang, mental nggak ada uang. Kan balik-balik ke uang lagi. Mental bertemu orang, Fisik, mental kesasar. fisik juga ya Kak ya. Fisik itu bisa jadi. Karena Bisa kalau misalnya fisik kita seperti kesehatan, misalnya masuk ke alam terus mudah sakit, itu juga nggak bisa kan? ya tiba-tiba kesambet. Fisik. Ya, fisik itu pasti juga tuh salah satu fisik. Tapi maka tadi lihat dulu wisata mau kemana. Iya. Kalau ke gunung, trekking gunung, ya harus fisik lah. Itu pun juga nanti kan kalau ke gunung nggak sembarangan ya. Iya. Kita ke gunung itu ada kuesioner. Di gunung itu kalau kita mau trip hiking di situ ada kuesionernya, kita isi. Bisa-bisa kita nggak direkomendasi sama wisata situ, sama yang punya lokasi situ, karena fisik kita dan alat-alat pegunungan kita nggak safety, nggak memungkinkan, dari ransel, dari sepatu, Iya. dari alat-alat. Wisata gunung paling mahal. Jangan kita bermodal sendal, bermodal tas camping, kita harus punya alat camping yang lengkap, jaketnya sesuai prosedur gunung, mantel, semua itu harus menyesuaikan sih. Kalau gunung ya, wisata gunung paling mahal. Safety-nya lebih Safety-nya diutamakan. diutamakan. Tapi kalau yang mau backpacker, ke coba-coba mau deket-deket ya nggak masalah sih. Tadi persiapin, jadi macam-macam sih persiapannya tuh, mental, keuangan, fisik, masuk semua. Tapi dari Dan izin pasangan. oh ya, izin pasangan. Tapi dari biro kakak sendiri melayani ya kalau Melayani untuk semua. pendakian juga ya. Pendakian saya ada pendakian mau kemanapun saya melayani. Makanya saya lebih belajar ke pendakian ke gunung. Seperti ada kasus terakhir itu di mana tuh yang turis Brazil yang masuk. Oh ya, Rinjani itu di Rinjani. Rinjani, saya belajar dari Rinjani. Tapi mereka juga belajar untuk safety setelah kejadian. Biasanya kan kejadian itu saya belajar ya. Itu safety-nya itu tadi karena TL-nya dianggap guide-nya itu tidak tanggung jawab sebenarnya. Tapi tidak sepenuhnya kita salahkan guide ya. Iya. Karena kan nggak mungkin kita tuh, mereka udah dewasa, kecuali kita untuk anak-anak mereka udah dewasa, harusnya mereka tuh sudah nalar lah, jangan terpisah atau apa. Sedangkan itu mereka itu trip gabungan. Iya. Namanya tektokan ya kalau istilah di gunung itu trip tabungan. Jadi tergabungan 7 orang tapi dari negara-negara manapun, dari daerah manapun, gabung satu. Kalau satu yang bertingkah, kasihan yang 4, 5, 6 orangnya nunggu satu itu. Nah, yang kejadian di turis ini dia untuk istirahat, tapi nggak tahu kondisinya gimana, apakah dia selfie akhirnya dia terpleset atau dia mau buang air kecil terpleset. Iya. Tapi yang sedangkan guide ini lagi untuk melihat rombongan yang lain. Tapi kan diomongin diem situ dulu kayak gitu. Terus juga di situ kan kita lihat juga alat-alatnya kurang safety, seperti pakaian, juga jaket dan lain-lain banyak gitu. Wisata gunung tadi. Bolehlah kalau ke gunung, jangan nekat. Tapi harus kita punya peralatan tempurnya dulu kita. Sudah pernah nggak kita ke gunung? Saya nggak mau. Kakak udah mau? Nggak mau. Trekking saya nggak mau, lelah, capek, dan saya agak ribet. Iya. Saya lebih ke ribet. Saya belum sih experience gunung, belum. Saya ribet ke toilet, ribet ke harus mandi. Iya. Karena mudah gerah ya. Nyamuk. Tapi di gunung kan dingin. Jadi Bukan masalah, gerah. justru parah. Yang Tapi ya dingin. tentu tetap ada di waktu-waktu ketika berkeringat juga ketika di gunung ada. Walaupun dia dingin, tapi tetap kita keringatan, memang betul. Kalau di gunung itu berkeringat ya pasti kalau cuacanya panas. Kalau malam hipotermia bisa Betul. penyakit, kita bisa mati, meninggal. Itu bahaya penyakit itu. Jadi yang saya biasa dingin, saya biasa ber AC 34 jam.
saya biasa di kulkas, saya biasa di chiller kerja, belum tentu dianya di gunung sanggup sampai menusuk tulang. Itu bahaya penyakit hipertermia itu. Kalau berkeringat ya pasti, nanti kan kita buka jaket mungkin sesi pas di matahari udah di tempat kepala itu. Jadi situ situasi kondisi fisik, maka kita butuhkan kalau ke gunung dari panas ke dingin. Iya. Itu kan tiba-tiba mendadak. Apalagi kita tinggal tempat tinggalnya kita kondisinya tidak seperti gunung. Jadi kita menyesuaikan agak sulit kayak gitu. Terus tuh trekking, ya trekkingnya emang tergantung gunungnya, emang sulit sih trekking kayak gitu, capek banget. Nafas harus diatur. Sebelumnya kita harus sudah olahraga dulu, harus mempersiapkan fisik. Oke Kak, mungkin para pemirsa dan juga saya juga kepo nih, Kakak sebagai ownernya bisa asal muasal Kakak memilih nama PT apa nih? Getzmir Global Indonesia itu bagaimana? Kalau PT Getzmir Global Indonesia ini saya sama pasangan saya. Jadi ini nama dia. Oh begitu. Ya karena waktu itu saya pusing nih mau nama apa. Kan kita kalau mau pengajuan di perusahaan itu belum tentu nama yang kita ajukan itu di ACC. Di Google kan kita ada aturannya, aturan dari akte perusahaan yang untuk membuat nama itu. Kita kan nggak boleh sama, harus tiga ini juga tiga nama, dan nggak ada yang kayak ini baratnya. Ada aturannya sih, pokoknya harus mengikutin. Jadi cobalah nama yang PT Getzmir Global Indonesia ini. Kemudian di ACC begitu kayak? Di ACC di sana. Sebenarnya yang lain-lain tuh sudah ada nama lain sih, kayak gitu. Tapi saya menyesal dengan nama ini. Akhirnya saya menyesal dengan nama ini. Makanya saya singkat GGI, PT GGI, karena misalnya itu agak ribet ngomongnya, agak susah, sulit. Mereka kan biasanya kan perusahaan ini kan enak yang didengar, misalnya namanya itu singkatannya, namanya. Maka saya kadang untuk perusahaan itu Mels Tour and Travel. Saya lebih membranding nama saya Mels Tour and Travel. Mels ya. Mels. Jarang biro perjalanan jarang sih. Ya, biro perjalanan sangat jarang untuk membranding nama perusahaan. Iya, Kak. Karena perusahaan itu nggak terlalu mana ya? Terlalu diingat orang, itu sulit kayak gitu. Terlalu bagusnya itu namanya unik atau gimana. Kebanyakan nama-namanya jarang sih perusahaan apa atau singkatan. Itu mudah diingat. Bagaimana kalau sebagai owner Kakak tahu layak tidaknya paket tour yang cocok dengan customer? Layak tidaknya tadi berarti kita masuk ke konsultan tour. Fungsi konsultan tour. Kebetulan saya di sini juga jabatan saya konsultan tour. Jadi konsultan tour itu fungsinya untuk solusi layak tidaknya, kasih solusi, kasih masukan. Terus yang membuat suatu individu itu perjalanannya lebih menarik, lebih kita sarankan. Jadi sebelum kita melakukan wisata itu kita konsultasi dulu ya. Konsul wisata dulu. Begitu. Misalnya datang ke tempat saya mau liburan, contoh gunung. Boleh nggak saya mau bawa anak? Tapi saya ada anak, terus tapi pasangan saya sulit kayak gini, tapi dia pengen ikut. Ya, kita sarankan nggak? Itu masnya aja sendiri tanpa membawa. Iya. Atau kalau mau keluarga kita sarankan yang family trip, yang aman untuk anak, untuk keluarga. Itu fungsi konsultan tour. Kita layak tidaknya tempat wisata itu kita sarankan sih bukan. Tapi saya kalau lagi berjiwa konsultan tour, saya netral. Saya bukan untuk closing ya. Saya nggak mau untuk closing biar ke saya. Atau perjalanan wisata yang udah dia menarik, sudah mau deal, tiba-tiba batal. Ya saya nggak mau kayak gitu. Itu berarti saya lebih ke ego ya. Iya, Pak. Saya di sini naluri saya itu ya membantu
untuk kasih masukan. Lebih ke jiwa aja sih kayak gitu. Kita sarankan yang terbaik aja gitu, nggak harus paksakan. Itu fungsi konsultan tuh. Iya. Ada pertanyaan lagi Kak? Dari penonton? Oke ya, untuk sesi terakhir kita, silakan kalau Kakak ada pesan pada para pemirsa, mungkin. Pesannya untuk pemirsa apa ya? Pesannya Terkait lah Kak, memilih Tur lah. ya biro tur kan. pesan saya itu beda, Nggak apa-apa. lebih sesibuk-sibuknya kegiatan, sesibuk-sibuknya kita bekerja, sempatkanlah waktu untuk berwisata, menabunglah untuk berwisata, karena dunia itu sangat indah. Betul. Dunia itu sangat indah banget. Ciptaan Allah itu sangat indah. Berwisatalah kalian agar momennya itu kita bisa ceritakan ke anak cucu kita dan untuk refreshing ke diri kita. Karena sebagai self reward juga. Self reward juga, kita capek Bekerja. untuk bekerja. Tapi kita harus sisakan untuk wisata juga. Gitu. Ya, memang betul kepada para pemirsa, dengan kita berwisata tuh pikiran kita tuh memang kayak lebih terbuka gitu ya Kak, Iya. setelah kita berwisata tuh. Saya banyak menemukan orang yang bilang ke saya nggak tahu sih dia bangga apa enggak menyebutin, saya contohnya nggak wisata, tapi saya happy aja. Saya nggak pernah wisata, paling saya cuman daerah sini, batas sini ke sini kayak gitu. Nggak harus wisata keluar. Coba deh dia nanti ikut sekali, pasti dia tarik ucapannya, omongannya itu. Betul, Karena Kak. wisata itu asik banget. Saya setuju ya. Iya asik banget, banyak sih orang udah saya ketemu kayak gitu. Nggak perlu sih harus refreshingnya dengan berlibur, dia ngomong kayak gitu. Tapi cobalah ikut sekali, pasti tagihan banget itu, karena kita lihat ciptaan dunia itu indah banget, kayak gitu, indah banget ciptaan. Bagus. Baik para pemirsa Icon Studio dimanapun berada, sampai di sini sesi kita atau perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Meli. Terima kasih kembali. Sudah memenuhi undangan kami untuk hadir di Icon Studio Jambi ini. Semoga Kak Meli dan tim juga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Nah, kepada teman-teman juga, kepada para pemirsa yang ingin mengkepoin Kak Meli ataupun perusahaannya GGI, bisa nanti kita cantumkan nomor HP-nya ya. Handphone, Instagram, platform ada. Apa namanya media sosialnya Kak? Media sosialnya nanti tulis aja sih, agak sulit, agak lupa juga. Ya, nanti kita cantumkan. Iya, ada media sosial khusus untuk bisnis, ada yang pribadi. Tapi di sini saya bilangnya media sosial saya semuanya baru. Itulah tadi. Saya media sosial baru, di follow ya. Nah, Di follow. karena maklum lah bisnis. Iya. Kita ke Bennett ada, di hack orang ada. Kayak gitu. Oh, jadi sebelumnya pernah juga buat, Sering. tapi di Bennett Sering gitu, di Kak. Bennett atau di hack, Di hack. yang nggak seneng atau gimana. Itu biasa itu terjadi gitu. Jadi kita udah banyak followers, sudah banyak gimana, jadi ulang lagi. Jadi kita sekarang backupnya agak lebih ini deh. Itu bagaimana Kak? Maksudnya kok bisa di hack gitu? Nah, apakah Kak udah bisa meningkatkan keamanannya begitu Kak? Ya sekarang ini saya lebih meningkatkan keamanannya ya. Tapi kemarin itu mungkin awalnya saya buat itu karena keamanannya kurang dan saya berganti nomor telepon. Iya. Atau berganti nomor telepon. Ya, tadi lebih ke tingkat keamanan sih kayak gitu. Jadi nggak bisa kembali lagi akun-akunnya. Emang benar-benar hilang. Boleh Kakak sebutkan barangkali nomor WA perusahaan, nanti mungkin para pemirsa ada yang mau menghubungi, mau melakukan perjalanan. Kalau WhatsApp-nya 0899
111 itu nomor cantik dikasih seseorang bertahan. Jadi bertahan aja nomor itu. Iya, Itu iya. langsung ke pribadi saya ya. Jadi lebih enak ke saya langsung. Untuk Begitu. WhatsApp bisnis. Oh, jadi itu nomor pribadi kakak? Pribadi, langsung ke perusahaan pribadi karena saya langsung yang megangnya. Kakak juga yang megangnya? Ya, karena tadi saya itu agak trauma masalah yang di hack tadi. Jadi langsung saya megang. Gitu. Oke pemirsa, Iya. jadi dengan menghubungi nomor WhatsApp yang barusan Kak Meli sebutkan, langsung ke ownernya langsung. Silakan dikepo-kepoin bagi para pemirsa yang ingin melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan agen Gigi ini. Oke Kak, terima kasih lagi. Ya, terima kasih. Sampai di sini sesi kita. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe channel kami, follow akun media sosial kami, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ikhlas Putri Jambi, ikhlas tanpa batas.